Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satria Aliksan. Pada hari ini saya akan membawakan breaking news yang terjadi pada pertemuan kedua di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Inilah breaking news. Yang pertama itu adalah, apa itu news? News adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Selanjutnya ada jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita ada 4. Yang pertama ada straight news. Yang kedua ada soft news. Yang ketiga ada in-depth news. Yang keempat ada feature news. Yang selanjutnya ada nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita yang pertama magnitude. Yang kedua ada proximity, yang ketiga ada aktual, yang keempat ada impact, yang kelima ada unusualness, yang keenam ada human interest, yang selanjutnya ada conflict, selanjutnya surprising, selanjutnya sex, yang selanjutnya adalah information. Selanjutnya ada syarat berita. Syarat berita itu ada aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Yang selanjutnya ada mass media atau media massa. Media massa itu ada 3. Yang pertama ada media cetak, media cyber, dan media elektronik. Selanjutnya ada isu. Apa itu isu? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Selanjutnya ada fact atau fakta. Fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real, nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Selanjutnya ada bagaimana cara riset dan dokumentasi. Yaitu ada 3 cara. Yang pertama diwawancara, foto, dan nulis. Ini sekarang ada macam-macam wawancara. Macam-macam wawancara, diantaranya wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Selanjutnya ada, apa itu reportase? Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat sejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Dengan kata lain, reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis dan dilaporkan kembali dalam bentuk berita. Selanjutnya ada reportase sama dengan pelaporan, sama dengan pemberitaan. Berkaitan erat dengan suatu kasus, kejadian, atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak. Media cetak di antara lain koran, majalah, buletin, dan lain-lain. Ataupun lewat media elektronik, yang diantaranya seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Bagaimana reportase dilakukan? Reportase dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pra-produksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Pra-produksi ada 2 macam. A. Perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik. Yang B. Rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi, dipimpin oleh penanggung jawab media. Jika dicetak oleh pemimpin redaksi, dibantu dengan redaktur. Jika di televisi, dikepalai oleh produser atau asisten produser.
Yang selanjutnya ada tujuan praproduksi. Tujuan yang pertama ada menghasilkan liputan yang berkualitas, bisa koordinasi kebijakan redaksional. Yang selanjutnya ada memberikan arahan dalam rapat ini ditentukan. Yang selanjutnya ada topik yang hendak diliputi. Selanjutnya ada tim atau individu, job desk. Yang selanjutnya ada angel, liputan ditentukan, dan narasumber yang akan diwawancarai. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke audio.